1 Korintus 14 ayat 1. Shikarabasende. 1 Korintus 14 ayat 1. Sebelumnya saya mau perkenalkan, saya Santo. Buat kamu yang mungkin baru yang nggak pernah lihat saya Santo, saya gembala di tempat ini. Selamat datang di Tor. Oke, 1 Korintus 14 ayat 1. Oke, 1 Korintus 14 ayat 1. Pertama dibilang kejarlah kasih, sama-sama bilang kejarlah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu karakter Allah. Hari-hari ini gereja ngomongin membangun karakter, dan karakter. Which is, I agree with it. Setuju banget. Setuju banget. Kejarlah kasih, kejar a good character. Kejar bukan cuma good, tapi God character. Kejar itu. Kejar itu. Dan itu adalah hal pertama yang harus kita kejar. Tapi seringkali khotbah hanya berhenti kepada mengejar karakter. Seringkali khotbah di mimbar hanya berhenti kepada mengejar kasih atau karakter. Bahkan seringkali dikhotbahkan mengejar karakter, membangun karakter, nggak dibangun-bangun juga. Nggak dikejar-kejar juga. Saya mau kasih kamu the other side of the message. Pesannya nggak full. Firman Tuhan nggak pernah cuman ajarin kamu untuk mengejar karakter doang. Kejarlah kasih dan ada apa? Dan usahakan, pesan kedua setelah mengejar karakter atau kasih adalah usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Katakan usahakan dirimu. Usahakan dirimu. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Usahakan dirimu, dalam bahasa Inggris dibilang bukan usahakan, karena kita nggak bisa mengusahakan itu. Dalam bahasa Inggris dibilang desire spiritual gifts, atau rindukan karunia-karunia roh. Rindukan kamu memiliki karunia-karunia roh. Jadi bukan cuma karakter, itu nggak lengkap. Bayangin kalau kamu punya karakter dan kamu punya karunia, bam, 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 bam. Orang akan lihat kamu rendah hati, tapi lagi ada orang sakit, kamu sentuh. Orang buta melek. Kamu bukan punya karakter aja, tapi kamu punya power. Karena karakter kamu nggak bisa mencelikkan mata yang buta. Karakter kamu, semanis apapun kamu, nggak bisa membuka telinga orang yang tuli. Setuju? So we need the gift of the Spirit. Dan cara kita memperoleh karunia itu dengan merindukannya. Desire spiritual gifts. Yang terutama adalah karunia nubuat. Ini agak ambigu sebenarnya. Saya akan mempermudah biar kamu mengerti. Rindu terutama karunia profetik. Nubuat adalah profetik. Alkitab yang tulis, bukan saya. Jadi kalau saya rindu di gereja ini kita semua bergerak dalam profetik, bukan karena mau Santo, karena mau Alkitab. Terutama karunia profetik. Katakan sama-sama profetik. Kenapa? Apa sih kata profetik itu? Apa profetik? What is the meaning? Prophet atau dalam bahasa itu disebut nabi. Nabi begitu dikenal dalam perjanjian lama. Bagaimana nabi berkomunikasi dengan Tuhan? Kau baca itu? Mereka dapat mimpi. Mereka dengar suara Tuhan dengan jelas. Mereka dapat penglihatan. Mereka seperti berjalan dengan Tuhan dalam dimensi yang berbeda. Dan saya mau bilang begini, hal yang sama bisa kamu alami. Namanya karunia profetik atau karunia nubuat. The gift of prophecy. Kenapa penting sih, Kosanto, karunia profetik? Kenapa? Karena karunia profetik, pertama, membuka mata kamu kalau Allah yang kamu sembah adalah Allah yang hidup. Ini bukan agama. Ya saya bilang, tuh Allah-Allah yang lain gak bisa mendengar, gak bisa berbicara.
tapi Allah kita bisa berbicara. Artinya detik kamu terima karunia profetik, ada kedalaman tertentu dalam kerohanian kamu. Kamu bisa mengerti Tuhan begitu real, begitu nyata. Amin. Amin. Saya nggak mau kelamaan ngomongin karunia profetik, nanti ada kelasnya. Ada prophetic school. Kamu yang rindu terima karunia itu, beroperasi dalam karunia itu, mengalami karunia itu, silakan bergabung. Oke, kita masuk ke 1 Korintus 12 ayat 4-11. Terutama karunia profetik, tapi itu bukan satu-satunya. Itu hanya pintu. Katakan sama-sama pintu. Ada dua hal yang penting dalam kekristenan, saya mau kasih tahu kamu. Pertama, jadilah penyembah. Jadi penyembah Tuhan. Yang kedua, jadi profetik. Kamu punya dua pintu ini. Semua hal dalam kekristenan kamu alamin. To be honest. Jadi penyembah, kedua jadi profetik. Dua hal ini ada di hidup kamu. Kamu worshiper, kamu profetik. Hidup kamu berubah, kamu akan mengalami Tuhan begitu nyata. Tuntunan demi tuntunan dan semua. Kamu akan terheran-heran. Tapi saya nggak mau ngomongin itu lebih dalam, karena itu ada khususnya doang. Saya bakal ngomongin ini. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Berarti ada rupa-rupa karunia roh. Oke. Apa aja itu? Silakan. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Lanjut. Pertama, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. So, karunia roh selalu mengungkapkan keajaiban Allah. Bagaimana mungkin Kosanto bisa tahu semua hal di hidup saya? Bahkan saya nggak pernah curhat ke dia. Saat saya melihat kamu, kadang-kadang Tuhan buka isi hati kamu di hadapan saya. Saya bisa tahu apa yang ada di hati kamu. Jangan takut, tapi saya nggak, tujuannya bukan buat menghakimi kamu. Ada amin? Terus lanjut. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Lanjut. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. So listen. Hikmat bukan berasal dari baca buku. Saya orang yang suka baca buku, tapi saya tahu hikmat lahir dari Roh Kudus. Ada amin? Amin. Kedua, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa sih artinya ini? Kata-kata pengetahuan itu apa? Itu yang saya bilang. Lagi kamu ketemu seseorang, kamu tahu kehidupan, sejarah kehidupannya. Kamu tahu dia begini, kamu tahu dia ini, kamu tahu dia ini, segala hidup. Itu namanya words of knowledge. Ini penting banget buat saya. Gitu. Makanya lagi dalam ibadah, tiba-tiba Roh Kudus ada satu orang, kadang-kadang dikasih nama, kadang enggak, kadang-kadang dikasih tahu siapa orangnya, kadang enggak, kadang cuma isunya doang. Makanya kadang-kadang kalau cuma dikasih tahu isunya doang, orang ini punya masalah ini, punya, saya perlu, hey, di sini ada orang yang lagi ngalamin ini. Nah, itu namanya karunia, kata-kata pengetahuan. Karena kamu tahu tiba-tiba apa yang terjadi dalam hidup orang lain. Tapi ingat, Tuhan bukan gosiper. Dia bukan tukang gosip. Kalau dia kasih tahu kamu rahasia hati orang lain, tujuannya adalah untuk kamu bersyafaat untuk orang itu. Bukan Tuhan lagi pengen ngegosip tuh, dia tuh Jeko tuh. Ya ampun. No, Tuhan bukan gosip. Gimana Tuhan? Masa Jeko gini-gini? Iya, Tuhan emang. Dia bukan. No. Dia bukan Tuhan yang suka ngegosip. Tapi tujuannya lagi Tuhan membuka kehidupan seseorang adalah untuk mendoakan orang itu. Dulu awal-awal saya bayi rohani, saya nggak ngerti ini. Jadi saya dulu punya teman dalam perjalanan misi, pelayanan misi kita. Kita sering ke nginjil, ke rumah orang-orang. Saya punya satu teman perempuan, dia tajam banget dengan Tuhan, profetik banget, tajam. Saya tuh pernah nginjilin orang tahu. Orang tahu ini sakti mandraguna, karena dia bisa gini, lagi dia bertapa, rohnya bisa keluar dari tubuhnya. Serius. Ini bukan orang sembarangan. Jadi saya nginjil, kok saya kayaknya nggak mempan ya, nggak jebol saya. Saya udah ngocok-ngocok, semangat-semangat, kayaknya orang ini nggak ngepek. Saya capek secara roh. Saya keluar aja lah.
Jadi saya tinggalin teman saya yang perempuan itu. Saya tinggalin, saya main di teras, main ayunan. Tiba-tiba lagi saya main ayunan, tiba-tiba saya dengar si orang tahu ini tiba-tiba mendadak nangis. Oh, saya bilang, saya berhenti main ayunan, saya nengok ke dalam. Teman saya itu yang perempuan lagi mendoakan orang ini, lagi di konseling segala macam, orang itu dilawat Tuhan. Saya bilang kenceng amat perempuan ini. Tapi iblis tahu kelemahan perempuan ini, teman saya. Dia kirim cowok Cipungai. Udah lama nggak cium. Tahu nggak cowok Cipungai? Tipu-tipu ngai. PHP. Dia kirim cowok. Karena cewek ini orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, jadi dia pengen ketemu cowok juga yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Masalahnya, cowok itu teman pelayanan saya juga di misi. Karena teman ini kelihatannya hebat juga sih, tapi kok Cipungai ya? Nggak, cewek-cewek saya bilang, jangan buru-buru. Ya, doa. Ya. Jangan dikit-dikit ngelihat cowok kelihatannya spiritual langsung karena dukun juga spiritual. Jangan, santai dulu. Dan teman saya yang cowok ini, dia lumayan rohani juga sebenarnya, menurut saya ya, saya nggak tahu aslinya. Nggak tahu kenapa, dia mulai mendekati teman saya yang perempuan yang tajam itu. Tiba-tiba si perempuan ini terkecewa karena di PHP-in. Pergi tanpa pamit. Kayak jelangkung, datang tak diundang. Pergi tanpa pamit ya. Itu. Kecewa dia. Lagi dia kecewa, saya kan nggak tahu kan keadaannya gimana, karena kan dia cewek, nggak mungkin curhat-curhat juga ke kita kan. Tapi tiba-tiba di dalam roh, suatu hari saya lagi berdoa, saya dapat penglihatan. Saya dapat penglihatan teman saya yang perempuan ini lagi duduk melungkup dalam ruangan yang gelap. Terus di atasnya ada roh jahat seperti kekelawar berterbangan di atas kepalanya. Saya bilang, dia ini kenapa ya? Saya bilang. Lagi saya berdoa, kok saya tiba-tiba dapat penglihatan ini tentang teman saya. Jam telepon teman saya. Lagi saya telepon, nggak tahu kenapa. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma nangis. Saya bilang, saya dapat penglihatan ini, gini. Dia cuma, saya bilang, kenapa dia ini? Gitu. Aduh, saya bilang, ini kenapa? Saya bingung, karena saya nggak ngerti apa ini. Saya mesti ngapain ya? Saya nggak ngerti. Akhirnya yang saya bisa lakuin, udahlah. Ya saya mesti gimana? Ya kan? Ya, saya bukan pria-pria mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi besok-besok saya ketemu perempuan ini, nggak tahu kenapa dia jadi pemurung, dia pendiam, diam terus, diam. Diam, lama-lama dia mulai undur dari gereja, dia mulai undur dari Tuhan, dari pelayanan, dia mulai undur. Dia tiba-tiba hilang. Saya sebagai cowok mau ngejar-ngejar kayak gitu kan kayak aneh ya. Jadi saya juga nggak bisa apa-apa kayaknya. Ya kita berdoa, kita serahin ke Tuhan. Lama-kelamaan saya dengar kabar dia berpacaran dengan pria beragama lain. Dan akhirnya dia menikah sampai hari ini. Saya beberapa kali lihat dia ibadah, tapi saya nggak pernah lihat lagi dia di dunia pelayanan. Orang yang begitu tajam dalam Tuhan, dibungkam, di shutdown. Saya setiap ketemu dia, sedih. Sedih banget. Sedih. Itu yang disebut dengan karunia pengetahuan. Tuhan menyingkapkan hidup orang lain di hadapan kamu, supaya kamu jadi pendoa syafaat buat orang itu. Dulu saya nggak ngerti. Amin. Lanjut. Aduh, saya kalau khotbah begini bisa lama saya. Lanjut. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Jadi ingat, iman adalah karunia. Oke. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Lanjut. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Saya ajarin anak-anak rohani saya. Kesembuhan dan mujizat adalah dua hal yang berbeda. Kalau ada orang tangannya bengkok, gara-gara kecelakaan atau apa, lagi doakan dia, jangan lepaskan kesembuhan. Kalau lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus, nggak akan berhasil.
kita mesti belajar, ada situasi tertentu, kita butuh lepaskan mujizat, miracle. Amin. Karena kesembuhan dan miracle adalah dua hal yang berbeda. Mujizat itu adalah membuat sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, tapi mungkin. Amin. Itu namanya miracle. Ya, gitu. Itu beda dengan healing, dengan kesembuhan. Gitu. Lanjut. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Bernubuat adalah, sebenarnya bernubuat itu simpel. Nubuat itu sangat simpel. Saya kasih tahu rahasianya. Vio sini, Vio. Sini. Atau saya ajarin kamu biar kamu ngerti. Karena banyak orang baca Alkitab, ada kamu baca ayat-ayat ini, kamu ngerti artinya? Banyak orang baca kitab ini nggak ngerti artinya. Saya bakal coba gambarin kepada kamu tentang nubuatan. Sini, Vio. Nggak ada mereka. Saya sebagai manusia, saya hanya melihat Vio di momen ini. Karena manusia, kita nggak bisa kembali ke masa lalu, kita butuh mesin waktu. Dan kita nggak bisa ke masa depan juga. Kita hanya bisa in this moment. Kalau saya lihat Vio, saya cuma lihat kondisi dia saat ini. Karena kita manusia terbatas dengan waktu. Tapi dalam kacamata Tuhan, anggap saya Tuhan. Tuhan nggak melihat Vio cuman di present time, di momen ini. Di mata Tuhan itu matanya kekal. Dia yang awal dan yang akhir. Jadi saat Tuhan melihat Vio, dia bukan hanya melihat Vio saat ini. Tuhan melihat Vio di masa lalu. Tuhan lihat Vio di masa depan. Semua keberadaan Vio dari ujung sampai ujung, Tuhan sudah lihat. Ini nubuatan. Dan gini, cuma Tuhan yang tahu apa yang pernah terjadi di masa lalu Vio. Apa yang terjadi, cuma Tuhan yang tahu. Ya. Terkadang Tuhan menyingkapkan masa lalu. Itu namanya kata-kata pengetahuan. Background, apa yang pernah dilewati, ya beda kata-kata pengetahuan dan nubuat. Tapi nubuat adalah apa yang Tuhan lihat Vio di masa depan. Saat Tuhan lihat bagaimana Vio di masa depan, Tuhan datang ke Jeko bilang, Jeko, kasih tahu Vio, masa depan Vio, dia akan jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi lagi Tuhan bilang ke Jeko, Jeko melihat apa yang Tuhan lihat tentang Vio di masa depan. Dan Jeko akhirnya datang ke Vio bilang, Jeko, Vio, wah, ini yang saya lihat tentang kamu. This is what I see. Biar nambah keren, this is what I see in the spirit. Wah, itu biar nambah. Ini yang aku lihat di dalam roh. Wah. Sebenarnya profetik atau nubuatan hanya Tuhan menyingkapkan kepada kamu apa yang dia lihat tentang masa depan. Karena di mata Tuhan nggak ada time frame. Di mata Tuhan dari ujung ke ujung terlihat. Silakan duduk, Vio. So, nubuatan sesederhana itu. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ya, gitu. Namun nubuatan harus diuji. Banyak nubuatan yang udah datang ke saya. Dan banyak juga yang sudah digenapi. Amin. Kita lanjutin. Dan ini. Dan kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, saya mau ngomongin ini. Banyak orang nggak ngomongin ini di gereja saya banget. Menafsirkan bahasa roh dengan menerjemahkan bahasa roh adalah dua hal yang berbeda. Menerjemahkan tuh gini, misalnya ada satu orang ngomong Cina, Yohan, saya mulai kata demi kata saya terjemahkan. Wah ini gitu kan misalnya, saya terjemahkan. Tapi kalau mentafsirkan itu beda. Misalnya mentafsirkan tuh gini, misalnya Yohan lagi berdiri dia gini-gini misalnya. Saya mulai mentafsirkan apa sih maksud Yohan? Oh lapar maksudnya. Ya. Beda ya, menerjemahkan dengan, jadi kalau ada orang berbahasa roh, mentafsirkan sama bahasa roh, itu bukan kayak, misalnya ya, ada laba-laba di. Oh artinya, kita ini. Ya, itu ya, itu menerjemahkan, itu bukan mentafsirkan.
Tapi mentafsirkan itu seperti ini. Bahkan kamu bisa mentafsirkan bahasa rohmu sendiri. Saya ajarin. Nah, ini prophetic things. Lagi kamu mulai berbahasa roh. Lebranda bosote lebrea kata labrosonte lebranda labrababa. Lagi kamu mulai terus keep going. Lebrata kasete lebrababa. Lagi apa yang kamu rasakan saat kamu berbahasa roh? Ada waktunya, nggak tahu kenapa. Lagi saya berbahasa roh, tiba-tiba saya kayak orang marah-marah. Itu adalah momen di mana saya tahu, saya mentafsirkan kenapa roh saya seperti ini. Ada peperangan yang harus saya tembus. Ada kuasa kegelapan yang harus saya mesti geser kuasanya. Tapi kadang lagi saya lagi berdoa bahasa roh, saya malah nangis. Artinya roh saya dibawa ke dalam penyembahan, pengagungan. Apa yang kita rasakan dalam bahasa roh itu yang kita tafsirkan. Dan seringkali kalau dalam jemaat, dalam suasana ramai, seringkali kalau kamu benar-benar kita hidup dalam kesatuan roh, misalnya ada yang memimpin di depan, misalnya Jeko, dia berbahasa roh, lagi dia mulai tiba-tiba dia ngerasain satu kesedihan yang mendalam atau belas kasihan. Dia mulai teriak. Nggak lama, orang-orang seluruh ruangan akan merasakan apa yang Jeko rasakan. Akhirnya kita bisa mentafsirkan, oh, Tuhan lagi ingin kita bersyafaat dalam belas kasihan. Tuhan ingin kita berdoa dalam belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Kita mulai ngerti, oh maksudnya ini. Amin. Amin. Bahkan kamu bisa menerjemahkan bahasa roh kamu sendiri. Lagi kamu berbahasa roh, lebro ostolo brondele bakata labrate, lebro ostala brandiana. Kamu saya suka lakukan itu karena dengan itu saya bisa sensing hati Tuhan. Kenapa bahasa roh begitu penting? Kamu banyak yang malas bahasa roh karena iblis nggak mau kamu berbahasa roh. Karena iblis nggak mau kamu ngerti hati Tuhan. Itu cara kita mentafsirkan bahasa roh. Kadang-kadang saya nggak perlu dengar iblis nggak mau kamu berbahasa roh. Karena iblis nggak mau kamu ngerti hati Tuhan. Itu cara kita mentafsirkan bahasa roh. Kadang-kadang saya nggak perlu dengar Tuhan ngomong gini, santo, bla 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 bla. No. Tapi dalam bahasa roh saya tahu maksudnya apa. Oh, saya tahu saya harus pergi ke sini. Saya tahu saya harus ini. Saya tahu saya harus ini. Karena kita mulai mentafsirkan apa yang Roh Kudus taruh di roh kita. Dan ini karunia. Berdoa, Tuhan, Tuhan, aku minta karunia itu. Sederhana bukan? Makanya saya bilang saya khotbahin yang jarang dikhotbahin di gereja. Dan kepada yang lain, oke, lanjut ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saya ingin semua di situ. Semua yang tertulis di situ, saya nggak mau cuma satu. Saya mau semuanya. Saya berdoa kamu sama rakusnya dengan saya. Kamu sama rakusnya dengan saya. Kenapa? Saya akan kasih tahu kenapa. Kenapa karunia ini sangat penting. Kenapa kita sebagai orang Kristen nggak bisa cuma hanya berhenti dalam mengejar kasih. Yes, itu bagus. Tapi usahakan dirimu. Rindukan karunia roh termanifestasi dalam hidup kamu. Nah, oke, yang pertama 1 Korintus 14 ayat 12. Kenapa karunia roh harus ada dalam gereja Tuhan hari-hari ini? Amin. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Artinya, karunia roh adalah untuk membangun, mendewasakan jemaat Tuhan. Saya nggak pernah percaya kalau jemaat Tuhan hanya dewasa rohani dengan khotbah dan pengajaran. Saya pernah bilang gini, Alkitab tulis di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula tiap hari duduk bersama rasul-rasul, tiap hari mendengarkan pengajaran siapa? Para rasul. Pertanyaannya, apa yang rasul-rasul itu ajarkan? Saya mau kasih tahu kamu, pada saat itu, rasul-rasul itu, hampir tiap hari, dia mengadakan mujizat-mujizat di kota. Sampai orang di kota menjadi takut, karena begitu banyak hal luar biasa yang Tuhan lakukan.
Kamu lihat Petrus, orang kena bayangannya, orang lumpuh berjalan. Karena mereka dipakai Tuhan dengan begitu perkasa. Orang buta, orang mati bangkit. Sampai kota itu takut dengan orang-orang ini. Kamu takut nggak kalau ketemu orang bisa bangkitin orang mati? Takut kamu? Kalau kamu lihat orang-orang yang begitu perkasa diurapi Tuhan, nggak tahu kenapa, saya berulang-ulang ketemu orang-orang seperti itu. Hati saya kayak, ya saya menghormati mereka, tapi ada kayak, wajar kalau orang-orang seperti itu ditakuti di kota mereka. Pertanyaannya, orang-orang yang begitu perkasa dipakai Tuhan, kira-kira menurut kamu apa yang diajarin di jemaat? Apa yang diajarkan? Rasul-rasul itu berjalan seperti Tuhan berjalan di bumi. Apa yang orang-orang ini ajarkan kepada jemaat? Have you ever think about it? Pernah kamu pikirin itu? Apa yang mereka ajarkan? Saya mau bilang gini, saya nggak pernah, pengajaran para rasul berbeda. Pengajaran bagaimana rasul mengajar gereja different. Amin. Amin. Dan ini yang diajarin. Ini yang ngajarin rasul bukan? Rasul kan? Ini lagi diajarin nggak di gereja hari-hari ini? Hei, saya mau tanya, ini lagi diajarin nggak di gereja hari-hari ini? Hah? Hah? Saya lagi ajarin ke kamu apa yang rasul-rasul ajarin. Ini namanya pengajaran kerasulan. Apostolic teaching. Rasul-rasul ngajar beda dengan... Pertama, karunia roh untuk mendewasakan jemaat. Makanya saya bilang, saya nggak pernah percaya jemaat dewasa hanya dengar khotbah. Jemaat harus bersentuhan dengan bagaimana karunia roh beroperasi. Detik kamu melihat orang buta di depan kamu melihat, pam! Yakin saya, iman kamu yang tadi malas-malasan sama Tuhan, bodoh-bodoh amat sama Tuhan, tiba-tiba di depan kamu ada orang mata ngelihat, buta ngelihat, kamu langsung lagi kamu ngeliat ada orang lumpuh berjalan, kamu orang yang malas-malasan sama Tuhan, malas gereja atau apa, tiba-tiba kamu lihat karunia roh bermanifestasi, kamu lihat itu tiba-tiba kamu karena karunia roh untuk membangun jemaat. Amin. Kalau kamu baca terjemahan Inggris dibilang to build spiritually, to build the church spiritually, untuk membangun gereja Tuhan secara spiritual. Amin. Amin. Maka saya bilang kedewasaan gereja bukan cuma tergantung karakter, tapi bagaimana Roh Kudus bekerja. Oke, lanjut. Ini kenapa lampu ini di sini? Salah saya kenapa saya berdiri di sini? Oke. Yang kedua, kita baca Markus 16 ayat 15 sampai 17 lalu lompat ke ayat 20. Markus 16 ayat 15 sampai 17 lalu lompat ke ayat 20. Saya rindu jemaat Tuhan dewasa di tempat ini. Jadi saya ajarkan karunia roh. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus bilang gini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang nggak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Ayat 18 lanjut. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan apa? Tanda-tanda itu menyertainya. Jadi mereka beritakan Injil dengan beroperasi dalam karunia roh yang hebat. Karunia roh tujuannya adalah untuk melayani jiwa-jiwa. Amin. Amin. Jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus, bagaimana mereka bisa percaya Injil? Bukan cuma dengan pemberitaan lisan, bukan. Bukan dengan pemberitaan lisan, tapi dengan kuasa Allah.
dengan karunia roh yang bekerja. Makanya kita butuh karunia roh. Amin. Amin. Saya pernah datang ke sebuah tempat di Lampung Selatan. Sebelum saya pergi ke sana, saya dapat penglihatan. Saya berdiri menumpangkan tangan ke bapak-bapak tua, ke dadanya, dan bapak-bapak itu sedang duduk di belakangnya ada background tembok batu bata. Detik saya ke sana, saya kaget, rumahnya ternyata temboknya batu bata semua. Dan ternyata ada bapak-bapak yang sakit jantung, sesak napas. Dan Tuhan mulai singkapkan apa yang terjadi di rumah itu. Kalau ibu ini kecewa sama ini kecewa sama ini kecewa sama itu. Dan akhirnya mulai ampuni. Padahal mereka bukan orang percaya, mereka orang seberang. Tapi saya suruh, ayo ampuni. Oh, saya ampuni, nangis. Setelah pengampunan, bapak itu tepat seperti yang saya lihat sebelum saya berangkat. Saya menumpang tangan bapak itu di belakang temboknya batu bata. Saya bilang, seperti penglihatan yang saya lihat. Lagi saya berdoa buat bapak itu. Saya nggak lihat langsung memang, tapi kita pulang. Cuman berapa hari dikabarin, terima kasih Pak Santo, Bapak sudah bisa keliling kampung, gendong cucu sekarang. Karena dia biasanya nggak bisa jalan karena sesak napas, tapi sekarang dia udah bisa keliling kampung, gendong cucu. Tuhan jamah Bapak itu. Saya mau bilang gini, hal-hal seperti ini akan meneguhkan pemberitaan Injil. Amin. Amin. Sehingga orang melihat kalau Tuhannya orang Kristen, itunya nyata. Amin. Minggu depan saya ada 2 orang, 3 ya. Ada 1 yang koma ya, 1 orang Muslim yang nggak bisa ngomong, 1 orang Buddha yang kakinya sakit. Saya berdoa 3 orang ini minggu depan setelah saya pulang KKR bisa dilibas Tuhan semua, sembuh semua, sehingga mereka bisa terima Yesus Kristus. Amin. Karunia roh sangat penting untuk pemberitaan Injil. Amin. 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 Kamu kalau coba keluar beritain Injil, diajak debat kamu. Ribut kamu, berantem. Coba aja. Kalau nggak percaya, saya udah coba soalnya. Tapi kalau kamu datang dengan karunia roh, orang yang sakit sembuh, orang yang punya masalah hidup dipulihkan, beda-beda. Mereka akan melihat Yesus, mereka akan mengalami Yesus secara langsung. Kenapa penting karunia roh? Oke, saya punya waktu berapa menit? 10 menit. Oke. Pertanyaannya, Santo, bagaimana saya caranya menerima karunia-karunia ini? Pertama, kamu harus merindukan itu. Kalau kamu nggak merindukan itu, nggak akan pernah terjadi di hidup kamu. Karena buat Tuhan kerinduan penting. Amin. Siapa yang rindu dipakai Tuhan dalam kesembuhan? Kamu tumpang tangan orang sakit sembuh. Karena kalau kamu orang sakit itu sembuh juga, kamu nggak dapat tepuk tangan kok. Orang itu yang berjumpa dengan Tuhan. Makanya orang yang bergerak dalam karunia rohani nggak akan pernah bisa ngambil kredit buat dirinya sendiri. Bahkan kenapa? Lagi kamu doain orang sakit, orang itu sembuh. Kamu sama terkejutnya dengan orang itu. Serius, kamu sama kagetnya. Saya kadang-kadang kalau KKR ngotak aja kayak, padahal kita juga kaget kok orang itu bisa sembuh ya. Kalau kita pulang kok bisa ya gitu. Tapi kalau di situasi KKR kan kita kayak kelihatan kayak benihin dikit lah. Kita yang mendoakan orang yang disembuhkan, kita sama terkejutnya dengan orang yang disembuhkan. Orang yang mendoakan dan yang disembuhkan, kita sama terkejutnya karena kita tahu bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan. Amin. Makanya kalau orang bilang, aduh nanti kalau kita dipakai Tuhan dalam kesembuhan, kita akan jadi sombong lagi. Ini nih. Biasanya belum pernah, benar. Kalau udah pernah kamu ngerti. Kamu sama kagetnya. Karena pertama kali saya doain orang yang habis kecelakaan, kakinya pendek sebelah di Serpong. Pertama kali saya lihat mujizat Tuhan, saya doain orang sakit itu. 2000 berapa udah lama. Jadi lagi orang itu kakinya tiba-tiba sama lurusnya. Keluarganya kaget. Oh, saya juga, iya tak? Saya juga kaget. Jadi sama kagetnya kok. Kita bukan kayak, kita nggak berlagak hebat gitu, karena kita tahu bukan kita yang bekerja. Menentukan bagaimana kita diurapi.
Kalau kamu jaga langkah kamu, hidup kamu, hati kamu untuk berjalan dengan Tuhan, begitu berhati-hati. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, begitu berhati-hati. Kamu gak gampang ngomong, kamu gak gampang ini. Berhati-hati. Kita menjaga hubungan kesini dan kesini. Salib. Anointing, minyak, tanda kesukaan. The oil of gladness. Minyak kesukaan di mana Tuhan menyukai. Apa yang kamu lakukan tercium harum. Di mata Tuhan, Dia akan menaruh pengurapannya ke atas kamu. Ada orang bilang gini, alah, doa-doain orang sakit, sembuh, ngusir-ngusir setan, tapi kelakuannya najong. Saya nggak percaya kata-kata itu. Jujur, lagi ada orang ngomong kayak gitu. Saya nggak percaya. Kenapa? Saya tahu betapa intensitas bagaimana seseorang bisa berjalan dalam pengurapan. Intensitasnya tinggi. Orang yang bisa berjalan dalam karunia roh begitu kuat. Orang-orang seperti ini saya mau kasih tahu sama kamu. Orang-orang yang berhati-hati dengan semua kehidupan mereka. Jadi nggak ada orang bisa tumpang tangan orang sembuh, hidupnya asal-asal pulang, basing-basing. Nggak bisa. Itu nggak sinkron. Saya nggak percaya kata-kata itu. Orang yang bergerak dalam karunia roh yang begitu kuat, bergerak dalam anointing, adalah orang-orang yang berhati-hati bagaimana dia memperlakukan Tuhan, dan berhati-hati bagaimana dia memperlakukan sesama. Karena dia tahu pengurapan itu sangat penting. Perkenanan kesukaan Tuhan atas hidupnya begitu penting untuk dia menerima anointing. Karena tanpa anointing, kamu bisa melayani di mimbar, kamu bisa ngapa-ngapain, tapi hidup orang nggak akan disentuh dan mengalami perubahan. Tapi dengan anointing, kita bisa melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Amin. Karunia roh butuh misil, butuh peluru, namanya pengurapan. Saya kasih tahu rahasia ini. Jadi pengurapan nggak ada hubungannya. Ayo maju-maju ke depan, altar call, diucap-ucap pakai minyak. Kalau hidup kamu nggak membenci kefasikan, kamu nggak perlakukan orang dengan adil, dengan sepantasnya, kamu kira kamu bisa berjalan dari pengurapan dengan pengurapan nonsens? Orang yang berjalan dengan hati-hati dalam langkah mereka. Makanya saya nggak pernah percaya kalau ada orang bilang, orang itu bisa. Iya sih, ngusir setan, nyembuhin penyakit. Tapi apa kehidupannya? Ngegosip aja mereka. Mereka nggak tahu hidupnya. Kalau kamu tahu bagaimana kehidupan orang-orang itu, tapi bukan berarti orang-orang itu juga nggak bisa jatuh. Amin. Kita lihat Benny Hinn. Benny Hinn detik dia jatuh. Dihakimi begitu kuat. Tapi saya tahu lagi zaman di mana dia perkasa dipakai Tuhan. Dia berhati-hati dengan hidupnya. Oke, kita lanjut ya. Terakhir. Yudas 1 ayat 20. Khotbah di Tor seringkali nggak relevan dengan kebutuhan kamu, nggak. Tapi saya pastikan khotbah-khotbah di sini selalu relevan dengan kebutuhan kerajaan surga. Karena kerajaan surga lagi butuh orang-orang yang mengerti hal-hal seperti ini. Supaya dunia diubah, karena Tuhan segera datang. Jadi kalau kamu datang ke gereja ini, kok nggak ada khotbah-khotbah yang kayaknya sesuai dengan kebutuhan saya ya? Gimana caranya dapat duit lebih banyak? Gimana caranya? Saya minta maaf. Tapi saya pastikan kamu datang ke sini, kamu dengar khotbah yang menjawab kebutuhan ilahi. Amin. Oke, kita lanjutin ini. Akan tetapi kamu, yang pertama tadi apa? Anointing, untuk bergerak dalam karunia rohani. Yang kedua, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya bingung dalam terjemahan bahasa Indonesia kayak dua hal ini terpisah. Padahal di dalam terjemahan Inggris dibilang, but you beloved, building yourselves up, your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Jadi nggak ada dan-nya. Kalau ini kayak ada dua terpisah ya. Pertama apa? Bangun dirimu dan berdoa. Kayak ada dua hal dilakukan dalam dua hal yang harus dilakukan. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris ini blending semua. Jadi artinya kamu hanya bisa bangun diri kamu dengan kamu berdoa di dalam Roh Kudus. Kamu hanya bisa bangun diri kamu dengan berdoa di dalam roh. Saya suka berbahasa roh. Saya bilang sama istri saya suka kalau bawa mobil. Bukannya nggak kepanasan, enggak. Karena kalau saya bawa motor, komat kamit, orang bilang saya gila. Karena saya suka bahasa roh, dimanapun. Kalau saya bawa motor komat kamit di jalan, orang gemblong Tapi kalau saya bawa mobil, kan nggak ada yang lihat saya.
Ya kan, musik diputer, musik shocking, saya basaro, gede-gede, malah saya paling suka basaro di mobil. Kenapa? Karena saya bisa teriak-teriak. Kalau di rumah saya pagi-pagi, saya basaro, orang sana saya kesurupan. Tetangga saya ini, orang ini apa sih? Tapi di mobil saya suka banget basaro, gitu. Karena nggak ada yang denger kan, gitu. Karena aman di mobil. Saya suka basaro di mobil, gitu. Tapi di rumah juga saya suka basaro di mana aja. Kenapa penting basaro? Basaro itu seperti fitness, memperkuat otot-otot kerohanian. Karena gini, basoka itu berat. Kalau dipanggul sama orang yang beratnya kira-kira 45 kilo badannya, bisa nggak dia tepat sasaran? Karunia roh nggak bisa berfungsi kalau kerohanian kita nggak strong. Nggak bisa. Karunia roh nggak bisa termanifestasi. Bahkan dia pikul basokanya aja dia nggak kuat. Apa hubungan manusia roh, kekuatan inner strength kita dalam roh, dengan karunia roh? Itu berhubungan. Lagi kamu berbahasa roh, lebranda baba sande dede, kamu lagi menguatkan roh kamu, sehingga karunia roh itu bisa berfungsi dengan maksimal. Senjata yang Tuhan kasih bisa kamu pakai dengan begitu maksimal. Kalau kamu nggak kuat in the spirit, mau ngangkat aja nggak bisa. Kenapa penting berdoa dalam Roh Kudus? Kenapa kamu penting kalau kamu mau dipakai Tuhan? Sekali lagi, kalau kamu mau dipakai Tuhan maksimal, banyak berdoa dalam Roh. Saya ngomongin ini bukan, ini hidup saya yang saya bagikan sebenarnya. Saya percaya Tuhan juga yang buat saya bisa. Saya cuma buat khotbah ini tadi berapa menit? Cuman 15 menit, 20 menit. Kalau tiba-tiba suddenly Tuhan ngomong khotbah ini nih, saya mesti ubah rencana saya untuk khotbahin sebelumnya. Saya tahu Tuhan lagi ngomong ke kamu. Saya undang makin berdiri.